Halo sahabat-sahabat hukum, selamat datang kembali di podcast Hima Hukum Unajas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat terus. Oke, saya Rizky Adindas yang akan menemani diskusi kita hari ini. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bangun tidur buka TikTok, siang cek Instagram, bahkan malam masih scroll media sosial sebelum tidur. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, apakah semua yang kita tulis dan unggah di media sosial benar-benar bebas atau malah justru bisa membawa kita ke masalah hukum? Hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik, yaitu media sosial, kebebasan atau pelanggaran, dengan fokus pada perbuatan melawan hukum atau PMH dalam media sosial. Ya, sudah bersama saya 3 narasumber keren, yaitu ada Kak Reva. Halo semuanya. Kak Bagus. Halo semuanya. Dan Kak Vincent. Halo guys. Oke, sebelum masuk ke kasus-kasus yang sering terjadi, saya mau tanya dulu nih ke Kak Reva. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam media sosial itu? Oke, jadi perbuatan melawan hukum itu biasanya disingkat menjadi PMH ya. Jadi PMH ini adalah perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, dasar hukumnya terdapat di pasal 1365 KUH Perdata. Kalau dikaitkan dengan media sosial, contoh perbuatan PMH dalam media sosial itu berupa unggahan, komentar, atau tindakan digital lainnya yang merugikan orang lain, baik itu secara material maupun imaterial. Oke, jadi jangan mengira ya karena hanya mengetik di media sosial kita bebas melakukan apa saja. Iya, benar banget. Karena banyak beberapa orang itu yang berpikir bahwa media sosial itu adalah ruang tanpa batas. Padahal kan apa yang kita share, kita unggah, bisa memiliki konsekuensi hukumnya gitu, Mbak Dinda. Oke, menarik. Berarti kebebasan berpendapat tetap ada, tapi ada batasnya. Iya, benar banget. Kita itu bebas berpendapat, tetapi tetap ada batasannya. Maksud batasannya ini adalah ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, itu jangan sampai ada yang mengandung fitnah ataupun menghina yang bisa merugikan orang lain gitu. Oke, terima kasih ya Kak Reva. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke kasus pencemaran nama baik. Kita pembahasan pencemaran nama baik ya. Nah, salah satu contoh kasus yang sering kita dengar adalah pencemaran nama baik. Bagus. Menurutmu kenapa kasus ini sering terjadi di media sosial? Kasus tersebut sangat sering terjadi karena media sosial membuat orang lebih mudah menyampaikan pendapat secara spontan. Kadang ketika seseorang sedang emosi, seseorang tersebut membuat unggahan tanpa memikirkan dampaknya apa. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya, seseorang kecewa dengan pelayanan sebuah usaha, lalu dia membuat postingan, pemilik usaha ini penipu, jangan percaya, tanpa bukti yang jelas. Bagaimana menurutmu? Kalau tuduhan tersebut itu tidak bisa dibuktikan dan merusak reputasi orang lain, maka bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Oke, padahal awalnya mungkin hanya ingin meluapkan kekesalan aja ya? Iya, benar. Tapi ketika unggahan tersebut dibaca banyak orang dan merugikan pihak tertentu, maka dampaknya bisa lebih serius. Oke, jadi sebelum memposting sesuatu, kita harus memastikan dulu informasi yang kita sampaikan benar atau tidaknya. Oke, sekarang kita masuk ke topik cyberbullying. Kak Vincent, menurutmu kenapa cyberbullying itu masih sering terjadi? Karena banyak orang menganggap komentar di media sosial hanya candaan. Mereka tidak menyadari bahwa kata-kata yang ditulis bisa melukai hati seseorang.
Oke, contohnya seperti body shaming ya. Ya, misalnya mengejek tubuh, warna kulit, penampilan, atau kondisi seseorang secara terus-menerus. Iya, kadang ada yang bilang, ah hanya bercanda doang kok. Ya kan kak? Padahal tentu korban menganggap itu lucu. Justru banyak korban cyberbullying yang kehilangan rasa percaya diri, bukan mengalami tekanan psikologis atau bisa menyebabkan seseorang itu introvert. Iya, berarti yang dianggap bercanda oleh pelaku bisa menjadi luka bagi korban. Betul, karena itu harus dicek lagi berkomentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyebaran hoax. Nah, sekarang kita bahas penyebaran hoax. Kak Reva, menurutmu kenapa hoax begitu mudah menyebar? Kalau menurut saya karena banyak orang itu lebih cepat membagikan informasi daripada memeriksa kebenarannya. Jadi banyak orang itu mudah terlalu cepat percaya gitu nah daripada meriksa apakah informasi tersebut benar atau informasi yang palsu. Oke, gitu. Sebentar ya guys, kita break sebentar. Oke guys, ada penonton yang request kalau kameranya portrait saja. Oke, siap. Nah, mungkin lebih baik ya. Seperti ini, oke. Iya. Min, semangat. Oke, Kak. Bisa kita ulang kak dengan penyebaran hoax tadi? Oh iya boleh. Sekarang kita bahas ya. Kak Reva, menurutmu kenapa hoax begitu mudah menyebar tadi kak? Oke, kalau menurut saya karena banyak orang itu lebih cepat membagikan informasi daripada memeriksa kebenarannya nih bahwa informasi tersebut apakah sudah benar adanya atau itu hanya sekedar informasi palsu. Saya rasa hampir semua orang ya yang menerima pesan berantai di WhatsApp yang langsung diteruskan tanpa diceknya dulu. Benar sekali. Kadang judulnya dibuat sensasional sehingga orang pun langsung percaya gitu dengan konten tersebut. Ya, lalu apa dampaknya kak? Dampaknya bisa sangat besar, dapat menyesatkan masyarakat, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan pihak tertentu, Kak. Jadi bukan hanya pembuat hoax yang salah, tetapi orang yang ikut menyebarkan juga punya tanggung jawab moral ya. Iya, benar. Saya mau tanya nih pendapat kalian. Menurut kalian kebiasaan apa yang paling sering membuat pengguna media sosial terjerat dalam masalah hukum? Kalau menurut saya, terlalu mudah berkomentar tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Kalau menurut saya karena terlalu mudah percaya dengan informasi yang beredar, tidak dicari tahu terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidaknya begitu. Menurut saya, karena banyak orang menganggap akun pribadi bebas menulis apa saja. Nah, saya setuju nih dengan itu. Banyak orang merasa ini akun saya, terserah saya mau posting apa. Padahal setelah diposting, itu sudah menjadi konsumsi publik. Benar. Jejak digital itu sulit dihapus. Bahkan kadang postingan yang sudah dihapus masih sempat di screenshot orang lain. Iya, makanya kita harus hati-hati sebelum mengunggah sesuatu. Ya benar. Ada pepatah nih yang cocok untuk media sosial. Apa tuh? Ya. Jadi lebih cepat daripada pikiran. Wah, Benar. betul. Oke. Sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih ya kepada para narasumber. Selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan nih dari kolom komentar. Masih ada guys, satu pembahasan lagi yang terlewatkan. Sebelum kita tutup nih, saya ingin bertanya satu hal lagi. Apa dampak hukum yang bisa diterima seseorang jika melakukan perbuatan melawan hukum di media sosial? Kalau menurut saya, jika perbuatannya itu memenuhi unsur PMH dan menimbulkan kerugian, itu ada 4 unsur dalam PMH. Jika 4 unsur tersebut terpenuhi, maka korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Itu nggak bisa. Selain itu juga
dalam kondisi tertentu bisa menimbulkan konsekuensi hukum lainnya sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, pengguna media sosial harus memahami bahwa dunia digital bukan wilayah yang bebas dari hukum. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak narasumber. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan nih dari kolom komentar. Kita cek dulu ya. Apakah ada yang komentar ya? Iya. Ih, ada yang ngasih gift nih. Ini putar kameranya dong, tidak ada tadi. Ada yang nanya nih, ada beasiswa ada di Unaja? Ada. Oke, ini ada yang nanya ya. Di cover nih. Nih, aku mau nanya nih. Aku maunya Kak Vincent nih yang menjawab nih pertanyaan tersebut. Apakah komentar bercanda di media sosial juga bisa terkena gugatan PMK? Menurut kakak gimana kak? Menurut saya nih, Ya. bisa apabila candaan tersebut menimbulkan kerugian atau merusak nama baik seseorang. Dalam hukum, alasan bercanda tidak menghapus tanggung jawab jika tidak ada pihak yang dirugikan. Dasar hukumnya ada di pasal 1365 KUH Perdata. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Nah, Ada nih, ini ada nih yang nanya nih. Oke. Jika seseorang korban di media sosial harus mulai dari mana nih untuk melaporkan atau menuntutnya? Oke, jadi biasanya korban itu bisa mulai dengan mengumpulkan bukti nih, seperti bukti screenshot atau link postingan tersebut. Nah, jika buktinya sudah dikumpulkan, maka bisa dilaporkan atau diajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya dari Dan gitar. Oke, selanjutnya dari Kak Dela ya. Kalau semisalnya sudah minta maaf di medsos, apa masalah hukumnya bisa selesai? Menurut Kak Bagus gimana Kak? Menurut saya, tidak selalu selesai. Permintaan maaf bisa jadi pertimbangan, tapi kalau ada menimbulkan suatu kerugian, korban tetap punya hak untuk menuntut ganti rugi secara hukum. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau seseorang hanya merepost postingan fitnah orang lain, apakah tetap bisa? Maksudnya tetap bisa dilaporkan gitu ya? Ya, jadi menurut Kak Reva nih atau Kak Vincent, Kak Bagus gimana tuh? Kalau menurut saya tetap bisa dibilang melakukan PMK ya, karena walaupun bukan membuat utama, tapi orang tersebut kan juga ikut menyebarluaskan informasi yang merupakan fitnah ya, hoax gitu kan, dan itu juga bisa menimbulkan kerugian bagi korban. Nah, dalam hukum perdata, setiap pihak yang turut menyebabkan kerugian itu bisa dimintai pertanggungjawaban gitu kan, Isti. Itu ya teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya kita jawab pertanyaan dari Bapak dosen saya sendiri ya, kita sendiri. Oke. Iya, Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata? Oke, menurut teman-teman apa? Ya, menurut saya sederhana aja. Perbuatan melawan hukum itu adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan karena itu pelakunya wajib memberikan ganti rugi. Dalam praktik hukum juga ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya, seperti ada perbuatan melawan hukum, dan ada kesalahan dari pelaku. Ada juga kerugian yang dialami pihak lain, ada juga hubungan sebab akibat.
Jadi sebagai contoh nih, jika seseorang menyebarkan informasi terjadi terjadi informasinya itu palsu gitu, yang merusak reputasi orang lain, yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut ganti rugi. Jadi intinya pasal 1365 adalah bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain dengan konsekuensi membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya yang jawaban dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Bagus Ya, atas sama-sama. jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Dan mengapa nih pencemaran nama baik di media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Oke, jadi pencemaran nama baik itu dapat dikategorikan sebagai PMH karena bisa memenuhi unsur-unsur PMH yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Seperti yang pertama itu karena adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua karena adanya kesalahan, yang ketiga adanya kerugian, serta yang keempat itu ada hubungan sebab dan akibat. Karena unsur-unsur tersebutlah maka pencemaran nama baik itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Oke, masih ada. Kita ambil pertanyaan terakhir ya guys. Apakah kerugian imaterial dapat dituntut dalam gugatan PMH? Coba tolong dijelaskan. Ya, kerugian imaterial dapat dituntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Dasar hukumnya memang tidak disebut secara tegas dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tetapi dalam praktik peradilan Indonesia, hakim telah mengkaji ganti rugi imaterial berdasarkan 1365 KUH Perdata. Apa itu kerugian imaterial? Kerugian imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dihukum secara langsung dengan uang, misalnya rasa malu, kedua hilangnya nama baik atau reputasi, penderitaan batin, tekanan psikologis, kehilangan kehormatan, dan tanggungnya kehidupan sosial. Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, kerugian yang paling sering diklaim adalah kerugian imaterial karena nama baik dan kehormatan seseorang terganggu. Oke, sepertinya sudah. Oke, silakan Kak Bagus. Ya, di live streaming kita ada yang bertanya ya. Kak mau tanya, kalau ada orang yang mengajak main tetapi akhirnya tidak jadi, apakah melanggar hukum? Oh, mungkin itu tidak melanggar hukum ya, karena mungkin teman yang diajak main itu sedang sibuk, jadi tidak bisa ya. Itu Tapi tetap harus ada konfirmasi dulu Iya, ya. harus Kalau- ada konfirmasi dulu. Kalau tidak merugikan orang lain gitu, atau tidak merugikan materi-material yang lain gitu ya, Iya. kayak seperti uang apa gitu, tidak apa-apa, tidak melanggar Oke, hukum. ya terima kasih ya Kak Terima Bagus kasih ya. ya. Pertanyaan sebenarnya pertanyaan itu sangat-sangat tidak penting ya. Yang kalian tanyakan itu sangat-sangat Iya. tidak penting. Kok penting kok Kak Iya. Dinda. Penting kok, penting. Oke. Sepertinya dari dosen tercinta saya masih ada pertanyaan ya. Iya nih dari Pak Hadi nih kayaknya. Oke. Apakah platform media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban atas unggahan pengguna yang mencemarkan nama baik pihak lain? Jelaskan dasar hukumnya. Siapakah yang ingin menjawab? Kak Bagus boleh? Ya, tolong Kak. Silakan. Boleh. Berdasarkan hukum di Indonesia, platform media sosial pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas unggahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh penggunanya. Tanggung jawab utama berada di tangan pengguna sebagai pelaku dengan ketentuan berbagai platform. Memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan melakukan tindakan penghapusan jika tidak ada konten yang melanggar hukum. Dasar hukum bagi pengguna atau pelaku adalah jika seseorang merasa dirugikan, pelaku
unggahan dapat diproses secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Oke, terima kasih ya Kak Vincent untuk karena sudah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sepertinya tidak ada lagi nih yang ingin bertanya. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa media sosial memang memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Pencemaran nama baik, cyberbullying, dan penyebaran hoax merupakan contoh tindakan yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi, sebelum memposting, berkomentar atau membagikan suatu informasi, pastikan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Terima kasih kepada Kak Reva dan Kak Bagus serta Kak Vincent yang sudah berbagi ilmu dan pendapatnya hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast Himakum Unaja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, Terima kasih, guys. media sosial bebas. Media sosial boleh bebas, tapi penggunanya tetap harus bertanggung jawab. Sampai jumpa. Ya, sepertinya banyak ya yang tertarik Iya. dengan pembahasan kita hari ini. sangat ramai juga ya sepertinya penonton live streaming kita hari ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas komentarnya dan kita jawab sebisa kita ya. Ya, pendapat kita. Ini menurut pendapat kita masih semua. sama-sama belajar juga. Karena kita juga masih sama belajar ya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf ya. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kerugian, apakah masih bisa disebut PMH? Oke. Biasanya sulit ya karena harus memiliki 4 unsur tuh dalam PMH. Unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum, terus adanya kesalahan, adanya kerugian dan juga adanya hubungan sebab akibat. Iya, jadi tidak memenuhi unsur PMH ya. Iya, tidak memenuhi. Oke, menurut saudara, apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini sudah cukup efektif melindungi korban pencemaran nama baik di media sosial? Oke, silakan teman-teman. Sebentar ya, guys. Oke. Bapak Hadi, sehat selalu Bapak. Kalau dari menurut saya Pak, menurut saya pribadi, ketentuan hukum yang berlaku saat ini Pak, itu sudah cukup efektif sih Pak untuk melindungi korban pencemaran nama baik. Tetapi kalau korbannya tidak melaporkan atau tidak menggugat kasus tersebut ke ranah hukum ya, bisa jadi korban tersebut ya tidak mendapat ganti rugi kalau orang tersebut tidak melaporkan ya. Ya. Jadi bisa saja ada juga orang yang bilang belum cukup efektif untuk melindungi korban. Ya karena mungkin korbannya juga belum melaporkan Pak atau tidak merasa dirugikan dirinya Pak. Jadi harus ada yang dilakukan dulu ya. Menurut unsur-unsur di PMH sih seperti itu ya. Oke. Nah, kita juga melihat dasar datanya juga. Oke, sepertinya sudah terjawab ya Pak. Dan selanjutnya ada lagi nih yang bertanya. Dalam konteks pencemaran nama baik, pasal 1372 KUH Perdata secara spesifik mengaturnya. Kemarin Bapak ada ngomong segitu, jadi Bapak
selanjutnya akan dijawab oleh Kak Vincent nih. Tadi sudah Kak Reva, Kak Bagus, dan sekarang Kak Vincent. Yang keren yang akan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana dalam konteks nama baik pasal 1972 KUH Perdata secara dalam konteks pencemaran nama baik pasal 1372 KUH Perdata merupakan dasar hukum khusus dalam ranah perdata yang mengatur tuntutan akibat penghinaan atau pencemaran nama baik. Tuntutan perdata hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian secara serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Makna dari pasal ini adalah: satu, memperoleh ganti rugi; yang kedua, memulihkan kehormatan nama baik. Dan jika terjadi di media sosial, misalnya seseorang mengunggah di Facebook atau Instagram, si A adalah penipu dan menggelapkan uang, padahal tuduhan tersebut tidak benar. Korban dapat menggugat dengan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, pasal 1372 KUH Perdata karena perbuatan tersebut merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan hukum. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Ya, Bapak Hadi. Bagaimana Bapak Hadi? Apakah sudah cukup jelas pembahasan yang sudah teman-teman dan saya bahas hari ini ya? Dan jawaban-jawaban yang sudah dibahas dengan teman-teman sekalian, apakah sudah jelas Pak? Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Oke. Terima kasih ya untuk seluruh pendengar podcast Mau Kumun Aja. Sampai jumpa ya di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa guys. kasih. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton. Ada komentar lagi nih. Lanjut nih. Sepertinya lanjut ya. Apa yang akan kita bahas lagi? Sepertinya Bapak ini betah ya, Bapak. Sepertinya Bapak ingin bertanya lagi. Jika ada pertanyaan, mohon Pak diketik aja Pak. Apa yang akan yang mau Bapak tanya? Satu mawar, satu pertanyaan, Pak. Bercanda. Satu kau, satu pertanyaan. Iya. Ada yang Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyemangatkan kami dan mensupport kami ya. Terima kasih. Oke, kita tunggu ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi ya, mau tidak mau ya kita tutup. Halo Kak Uin. Halo Kakak Uin, salam juga ya dari Unaja. Kita ngobrol santai yuk. Boleh. Tapi obrolan kita nih mengenai materi yang kita bahas. Iya, Boleh. Bahas apa dulu? Ada yang nanya nih, ada yang nanya. Oke, ada yang nanya nih. Seseorang membuat video deepfake yang menyampaikan seorang pejabat seolah-olah melakukan tindakan pidana. Oke, akan dijawab dengan Kak Bagus ya. Masih ada nggak teman-teman? Dan video tersebut viral dan merusak reputasi pejabat tersebut. Bagaimana analisis PMH terhadap pelaku, pembuat, dan penyebar video tersebut, Min? Sabar ya teman-teman. Sepertinya sebentar ya Pak, nanti pasti bakal dijawab kok. Ini kita lanjut ke pertanyaan
selanjutnya aja ya, yang bisa di dapatkah seseorang mengajukan gugatan PMH tanpa adanya kerugian nyata? Jadi kerugian itu ada dua ya, kerugian material maupun kerugian imaterial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jika ada salah satu kerugian maka bisa diajukan, tapi jika tidak ada kerugian maka akan sulit untuk diproses begitu untuk laporannya. Gitu Kak. Contoh kerugian material dan imaterial itu seperti apa sih Kak? Kalau kerugian material itu merupakan kerugian yang berwujud Kak. Contohnya seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, itu kerugian material. Tapi kalau kerugian imaterial itu kerugian yang tidak berwujud, contohnya seperti lebih ke batin ya, rasa malu, penyesalan, atau Oh, gangguan mental itu iya, masuk lebih ke ke mental, imaterial. Oke. Oke. Oke, silakan Kak Bagus. Oke, Untuk saya pertanyaan yang tadi. menjawab dari pertanyaan Bapak Hadi ya. Mengenai seseorang membuat video deepfake yang menampilkan pejabat seolah-olah melakukan tindak pidana, Pak. Video tersebut viral dan merusak reputasi pejabat tersebut. Bagaimana analisis PMH terhadap pelaku pembuat penyebaran video tersebut? Oke. Jadi menurut saya Pak, apabila ada seseorang menyebarkan video deepfake atau video-video yang editan AI itu Pak, kan banyak sekali itu di zaman sekarang, banyak video palsu, hoax, AI yang menampilkan pejabat-pejabat kita yang sangat tidak etis lah Pak. Misalnya yang seperti yang terjadi sekarang nih, presiden kita dibuat menggunakan AI seolah-olah dia itu LGBT. Itu kan sudah termasuk penyebaran nama baik Pak, merusak reputasi, merusak apa? Sudah melanggar atau memasuki PMH tersebut. Jadi pembuatan dan penyebaran di baik Pak terhadap pejabat dapat menjadi PMH Pak, karena video tersebut bisa merusak, menimbulkan kerugian, serta dibuktikan secara memenuhi unsur-unsur pasal berapa tuh ya? 1365 ya. Iya. Jika perbuatan tersebut juga termasuk Pak memenuhi pasal-pasal 1365 KUH Perdata Pak. Mungkin jawabannya segitu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini ada lagi nih Kak yang bertanya. Oh ini, apa pengunggah video tersebut dapat diminta dan jawaban? Oke, bagaimana sih cara membuktikan kerugian imaterial akibat pencemaran nama baik itu? Oke, jadi caranya itu bisa untuk dibuktikan, penggugat itu bisa membuktikan beberapa alat bukti itu, seperti adanya perbuatan pencemaran nama baik, yaitu dari screenshotan postingan tersebut ataupun rekaman video dari postingan tersebut, dan juga ada keterangan saksi bahwa ada yang melihatnya dan juga melihat dampak psikologisnya ya, terus juga bukti dampak psikologis gitu, serta surat keterangan psikologis atau psikiater gitu. Dan juga bisa dengan bukti penurunan reputasi atau hubungan sosial. Apakah cukup jelas jawaban dari Kak Reva ini? Oke, ini ada lagi nih yang bertanya. Sebuah video pesta babi yang diunggah di media sosial menjadi viral dan menimbulkan kontroversi serta keresahan di masyarakat. Beberapa pihak merasa dirugikan karena menganggap video tersebut menyinggung nilai-nilai yang mereka yakini. Apakah pengunggah video tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau PMH? Jelaskan unsur PMH yang terpenuhi dan dasar argumentasi hukumnya.
berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, platform media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban, namun tanggung jawabnya bersifat terbatas dan tidak merata, menggantikan pelaku utama. Hukum menganut prinsip safe harbor atau pelabuhan aman, di mana platform dibebaskan dari tanggung jawab jika memenuhi kewajiban tertentu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini membedakan tanggung jawab antara pelaku atau pengunggah dan platform penyelenggara sistem elektronik atau PSE, di mana pelaku pengunggah bertanggung jawab secara pidana. Dalam pasal 27A, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal melalui sistem elektronik. Dan kedua, ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Dua, model safe harbor atau pelabuhan aman. Platform tidak otomatis bersalah atas unggahan pengguna. Untuk mendapatkan kekebalan hukum, mereka harus memenuhi kewajiban pasal 9 dan 10 Permenkominfo dan nomor 5 atau 2020. Kewajiban sistem memastikan sistemnya tidak memuat atau memfasilitasi konten dilarang. Yang kedua, mekanisme notice and takedown. 1. Sarana pelaporan wajib menyediakan fitur pelaporan konten ilegal yang mudah diakses publik. Kedua, proses tindak lanjut. Setelah laporan masuk, platform wajib memeriksa, menanggapi, dan jika terbukti melanggar melakukan penghapusan atau pemblokiran. Yang ketiga, batas waktu. Konten tetap atau pelanggaran terorisme maksimal 1 atau 24 jam. Konten pencemaran nama baik maksimal 7 hari kalender